Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dina Farah Setiawati dari kelas 11 IPA 3. Sebelum memulai tausiah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk berpuasa dengan lancar hingga hari ini. Membicarakan mengenai bulan puasa, di sini saya ingin membahas mengenai keutamaan di bulan puasa. Dan ada apa aja sih sebenarnya di bulan puasa ini keutamaannya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, serta setan-setan akan dibelenggu dengan rantai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bisa kita tanggapi bahwa sebenarnya di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, serta setan-setan akan dibelenggu. Serta Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kesempatan agar kita menggunakan waktu di bulan Ramadan ini semaksimal mungkin untuk beribadah dan beramal soleh. Keutamaan yang kedua adalah di mana dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, seperti sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa yang berpuasa yang melakukan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang berikutnya adalah pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan puasa ini kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi kita harus bisa menahan emosi, menahan hawa nafsu, serta bersabar agar tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berjanji dalam firman-Nya yang artinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan ia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang selanjutnya adalah malam Lailatul Qadar. Siapa sih yang tidak mengenal malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan? Seperti di firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 1-3. Keutamaan berikutnya masih berhubungan dengan malam Lailatul Qadar. Diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan dan pada malam Lailatul Qadar, seperti di firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda di antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Di keutamaan yang terakhir ialah bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah. Karena jika ditinjau dari aspek ekonomi, di bulan puasa ini sangat memberikan keberkahan kepada para pedagang. Selain itu, di bulan ini, sebagai seorang muslim, kita sangat digalakkan dan disunahkan untuk berinfak dan diwajibkan membayar zakat fitrah kepada kaum fakir miskin. Selain kita mendapatkan pahala, namun di sisi lain juga memberikan keberkahan kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin hanya itu beberapa keutamaan di bulan puasa yang bisa saya sampaikan di tausiah kali ini. Batok kelapa terbakar menjadi bara, terbakar habis tidak tersisa. Saya ucapkan selamat berpuasa, semoga terhapus segala dosa. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan dan yang paling penting adalah nikmat hidayahnya.
Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita tunggu kelak di akhir zaman. Nah, di bulan Ramadan ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk meningkatkan amal ibadah kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita. Karena apa? Karena banyak sekali keutamaannya. Di antaranya pada bulan ini merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Pintu-pintu surga itu dibuka, kemudian pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu di penjara. Nah, kemudian amalan-amalan yang baik dan amalan-amalan yang buruk itu dilipat gandakan oleh Allah. Jadi tidak hanya amalan baik saja, tapi amalan buruk juga akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, yang terakhir adalah sebagai sarana penghapus dosa bagi kita. Nah, jadi banyak sekali amalan-amalan di bulan Ramadan ini yang tidak ada pada hari biasanya, yang tidak ada di bulan-bulan biasanya. Karena itu supaya kita bisa mensukseskan amalan ibadah kita di bulan puasa ini. Di antaranya yang pertama adalah sukses berpuasa. Puasa full sebulan penuh kalau tidak ada halangan. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa ini merupakan kewajiban bagi kita. Yang kedua, sukses tarawihnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi keutamaan sholat tarawih ini juga menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang ketiga, sukses tadarusannya. Karena apa? Karena di hari biasa kalau kita tadarus, satu huruf itu hanya mendapatkan 10 kebaikan. Tapi di hari istimewa ini, di bulan istimewa ini, kita mendapatkan 100 kebaikan. Jadi dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah. Yang keempat, sukses malam Lailatul Qadarnya, iktikafnya. Iktikaf berdiam diri dalam masjid, mungkin berzikir ataupun baca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Karena apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang terakhir adalah sukses zakat fitrah. Karena apa? Karena sebelum kita menunaikan zakat fitrah, kalau kita belum bayar zakat fitrah, maka amalan-amalan kita selama sebulan itu akan digantung, belum menjadi milik kita. Jadi kita harus bayar dulu zakat fitrah, kita harus menunaikan dulu zakat fitrah, baru amalan-amalan itu akan menjadi milik kita. Nah, jadi zakat fitrah ini jangan sampai lupa atau ketinggalan. Nah, karena sangat penting sekali. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Arik dari kelas 11 IPA 2. Alhamdulillah kita diberi kesempatan bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amal ketaatan, dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua muslim. Allah menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya dan dia langsung yang memberi balasan yang berlipat-lipat. Dikhususkan dengan pintu surga dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa darinya untuk masuk. Tidak akan memasuki surga lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Banyak sekali keutamaan puasa pada bulan Ramadan yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara keutamaan puasa Ramadan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa puasa juga diwajibkan atas umat sebelum kita. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Jika puasa bukan sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita, yang artinya
bukan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka, akan tetapi amalan puasa itu tersendiri telah diwajibkan atas mereka, yang menandakan bahwa amalan ini sangatlah agung. Kemudian yang kedua, puasa adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan penghargaan pahala, diampuninya dosa-dosa yang telah lampau. Muttafaq alaihi iman. Maksudnya beriman dengan Allah dan ridho atas diwajibkannya puasa Ramadan. Pengharapannya yaitu mengharap balasan dan pahala dari Allah. Jika seseorang telah yakin dan ridho akan kewajiban berpuasa serta tidak benci atas kewajiban puasa Ramadan, yakin terhadap pahala dan ganjaran yang akan didapatkan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kemudian yang ketiga, bahwa pahala puasa tidak terikat dengan jumlah tertentu, akan tetapi pahalanya diberikan kepada orang yang berpuasa tanpa ada perhitungan. Rasulullah SAW bersabda, semua amalan anak Adam untuknya dan dilipat gandakan setiap satu kebaikan dianggap 10 kali kebaikan tersebut dan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Allah berfirman, kecuali puasa, karena amalan itu untukku dan aku akan membalasnya disebabkan meninggalkan syahwatnya dan makanannya demi aku. Hadis riwayat Muslim. Ya, itulah 3 keutamaan puasa Ramadan, dan masih banyak lagi keutamaan yang berkaitan dengan amalan puasa, dengan diwajibkannya amalan-amalan bukan saja memberikan pahala bagi kita, bahkan menjadikan kita sebagai makhluk yang utama dan penuh dengan masa depan yang cerah. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang taat dan ridho dengan semua keputusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.